Aku menutup pintu di belakangku. Mataku tertutup dan telingaku berdengung. Dengungan itu seperti menyelimutiku. Saat pintunya menutup, dengungan itu tidak terdengar lagi. Karena terkejut, aku membuka mataku. Dan pintu yang kututup tadi menghilang. Dalam keadaan terkejut, aku mencoba untuk memperhatikan sekelilingku. Ruangannya terlihat sama dengan ruangan 3. Lampu dan kursi yang sama. Tapi kali ini dengan jumlah bayangan yang benar. Satu-satunya perbedaan yang mencolok adalah tidak ada pintu keluar dan pintu yang kupakai untuk masuk sudah menghilang. Seperti yang sudah kubilang, aku tidak punya masalah dengan kestabilan mentalku. Tapi saat itu, aku tahu kalau aku mulai gila. Aku tidak berteriak. Aku tidak bersuara sedikit pun. Awalnya aku coba menggaruk dengan halus. Temboknya kokoh. Tapi aku tahu pintunya ada di sekitar sini. Aku menggaruk di tempat di mana gagang pintunya berada tadi. Dalam keadaan panik, aku mencoba mencakar tembok itu. Alhasil, kuku jari tanganku terkikis sampai terlihat kulitnya. Dalam keadaan berlutut, aku terdiam. Satu-satunya suara di ruangan itu adalah suara garukan yang tidak berhenti. Aku yakin pintunya ada di situ. Kalau saja aku bisa melewati tembok ini. Apa kau baik-baik saja? Aku langsung berdiri dan memutar badan. Aku bersandar ke tembok di belakang dan melihat apa yang berbicara tadi. Sampai hari ini, aku menyesal berbalik melihatnya. Ada seorang gadis kecil. Dia memakai gaun putih halus yang panjangnya sampai ke mata kaki. Rambutnya pirang dan panjang. Kulitnya putih dengan mata yang biru. Dia adalah hal yang paling menakutkan yang pernah kulihat. Dan aku tahu tidak ada hal lain sepanjang hidupku yang lebih menyeramkan daripada dia. Saat menatapnya, aku melihat sosok lain. Di tempat dia berdiri, aku melihat tubuh pria yang sangat besar dan berbulu lebat. Dia tidak mengenakan apapun dari ujung kepala sampai kaki. Tapi kepalanya bukan kepala manusia. Dan jari kakinya seperti kuku kuda. Aku tahu dia bukan iblis, tapi di momen itu aku seperti melihat iblis. Kepalanya menyerupai kambing dengan moncong serigala. Makhluk apapun itu sama menakutkannya seperti gadis yang berada di depanku. Wujud mereka sama. Aku tidak bisa menjelaskan dengan detail, tapi aku melihat mereka di waktu yang bersamaan. Mereka berbagi tempat yang sama di ruangan itu. Tapi seperti melihat dua dimensi yang berbeda. Saat aku melihat gadis itu, aku melihat wujud itu. Dan saat aku melihat wujud itu, aku melihat si gadis. Aku tidak bisa berbicara. Bahkan aku sulit untuk melihat. Pikiranku tidak bisa memproses apa yang sedang terjadi. Aku pernah ketakutan sebelumnya. Dan belum pernah aku merasa takut seperti saat terjebak di ruangan keempat. Tapi itu sebelum aku masuk di ruang keenam. Aku hanya bisa berdiri, menatap apapun itu yang sedang berbicara kepadaku. Tidak ada jalan keluar. Aku terjebak bersamanya di sini. Lalu dia bicara lagi. Seharusnya kamu menurut, David. Saat dia bicara, aku mendengar suara si gadis kecil. Tapi wujudnya yang lain berbicara langsung ke dalam pikiranku dengan suara yang tidak bisa kujelaskan. Tidak ada suara lain. Suara itu hanya mengulang-ulang kalimat yang sama di dalam pikiranku. Dan aku setuju. Aku tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Aku mulai gila. Tapi aku tidak bisa mengalihkan perhatianku dari gadis ini. Aku jatuh ke lantai. Kukira aku sudah pingsan. Tapi ruangan ini seolah tidak mengizinkan untuk itu. Aku hanya mau semua ini berakhir. Aku berbaring miring, mataku terbuka lebar dan wujud itu menatapku. Di depanku ada salah satu tikus bertenaga baterai dari ruangan kedua yang berlari dengan cepat. Rumah ini mempermainkanku. Tapi entah kenapa
Tikus tadi berhasil mengalihkan pikiranku dari kegelapan, dan aku mencoba melihat apa yang sedang terjadi di ruangan ini. Tadi aku sedang mencoba keluar. Aku bertekad untuk keluar dari rumah ini, kembali ke kehidupan normal dan tidak pernah memikirkan tempat ini lagi. Aku tahu ruangan ini adalah neraka dan aku tidak berencana untuk tinggal di sini. Awalnya hanya mataku yang bergerak. Aku mencari celah di sepanjang dinding. Ruangannya tidak terlalu besar, jadi tidak perlu waktu lama untuk mengerti layoutnya. Iblis tadi masih mengejekku. Walaupun dia tidak bergerak, suaranya semakin membesar. Aku berusaha berdiri kembali dan memperhatikan dinding di belakangku. Lalu, aku melihat sesuatu yang tidak bisa kupercaya. Wujud tadi sekarang ada di belakangku, berbisik ke dalam pikiranku tentang bagaimana seharusnya aku tidak datang. Aku bisa merasakan nafasnya di belakang leher, tapi aku menolak untuk melihat ke belakang. Sebuah persegi panjang besar terukir di kayu dengan penyokan kecil di tengahnya. Tepat di depan mata, ada angka 7 besar di dinding yang tanpa sadar aku garuk. Aku tahu apa itu. Ruangan 7 ada di balik dinding di mana ruangan 5 tadi berada. Aku tidak tahu bagaimana aku melakukannya. Mungkin itu karena pikiranku, tapi bagaimanapun juga, aku sudah membuat pintu itu. Aku yakin, dalam kegilaanku, aku telah mengukir hal yang paling aku inginkan ke dalam tembok itu. Pintu keluar selanjutnya. Ruangan 7 sudah dekat. Aku tahu iblis itu berada tepat di belakang, tapi entah mengapa dia tidak bisa menyentuhku. Aku menutup mata dan meletakkan kedua tanganku di angka 7 yang besar di depan. Aku dorong sekuat tenaga. Iblis itu sekarang berteriak di telingaku. Dia bilang aku tidak akan pernah bisa keluar. Dia bilang ini adalah akhir dari segalanya. Tapi aku tidak akan mati. Aku akan tinggal di ruangan 6 bersamanya. Tidak akan. Aku mendorong dan berteriak sekencang mungkin. Aku tahu aku bisa melewati tembok ini. Aku menutup erat mataku dan berteriak. Dan iblis itu menghilang. Semua menjadi hening. Perlahan aku menoleh ke belakang dan hanya melihat keadaan semula di ruangan ini. Hanya ada sebuah kursi dan sebuah lampu. Aku masih tidak percaya, tapi aku tidak punya waktu untuk memikirkannya. Aku mengembalikan perhatianku ke angka 7 tadi dan sedikit terkejut. Apa yang kulihat adalah sebuah pintu. Bukan yang tadi aku ukir, tapi pintu biasa dengan angka 7 besar. Sekujur tubuhku merinding. Aku butuh waktu untuk memutar gagang pintu ini. Untuk beberapa saat, aku hanya berdiri, menatap pintu itu. Aku tidak bisa diam saja di ruangan 6. Tapi, kalau ruangan 6 saja sudah seperti ini, aku tidak bisa membayangkan apa yang ada di ruangan 7. Mungkin sudah sekitar 1 jam aku berdiri di sini, hanya menatap angka 7. Akhirnya, dengan menarik nafas yang dalam, aku memutar pegangan pintu ini dan membuka ruangan 7.